Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan mengenai PKH susulan tahap pertama ya. Bagi keluarga penerima manfaat yang berada di desil 1 sampai desil 4 dan statusnya masih belum menerima bantuan pada termin awal, bantuan PKH akan dicairkan melalui termin susulan di bulan Maret. Jadi yang sekarang masih belum cair di bulan Februari, ya jadi kita tunggu saja. Semoga di awal Maret ada kabar baik terkait pencairannya. Yang saya harapkan sih di minggu-minggu awal Maret ya, karena banyak juga mungkin yang sampai sekarang masih berharap untuk PKH tahap pertama untuk segera cair ya. Dan berikutnya ini mengenai BPNT susulan ya untuk tahap pertama, karena mungkin banyak juga dari teman-teman yang sekarang untuk tahap pertamanya masih belum cair untuk BPNT-nya. Sama seperti PKH, bantuan BPNT susulan ini diperuntukkan bagi KPM yang bantuannya belum tersalurkan, terutama bagi pemilik kartu keluarga sejahtera baru yang status di sistemnya masih dalam tahap SPM atau surat perintah membayar. Jadi harus menunggu sampai statusnya berubah di SIG-NJ menunjukkan standing instruction atau SI. Kalau masih SPM ya, atau baru berhasil cek rekening ya, itu ada kemungkinan masih lama menunggu ya, sampai statusnya berubah yang tadinya SPM menjadi SI ya. Kalau sudah berubah menjadi standing instruction, ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa segera dicairkan. Dan informasi berikutnya ini mengenai bantuan atensi YAPI, yatim piatu, karena kemarin juga banyak yang bertanya mengenai status pencairannya ya. Bantuan untuk anak yatim piatu yang sebelumnya disalurkan setiap 2 bulan, kini dikonfirmasi akan disalurkan per triwulan 3 bulan sekali ya. Mulai bulan Maret, mengikuti pola penyaluran PKH dan BPNT. Jadi untuk sekarang sudah tidak membingungkan lagi karena pencairannya akan mengikuti pola penyaluran PKH maupun BPNT ya, untuk bansos YAPI-nya ya, yatim piatu. Ini sudah dikonfirmasi ya, sudah dikonfirmasi. Dan berikutnya juga ada ya informasi mengenai bansos PIP ya, Program Indonesia Pintar. Bantuan pendidikan untuk siswa jenjang SD hingga SMA atau SMK dengan SK nominasi atau SK pemberian tahun anggaran 2026 ya. Meskipun di portal resmi sudah muncul, saldo diperkirakan akan mulai masuk ke rekening siswa pada bulan Maret. Jadi untuk sekarang ada kemungkinan masih belum bisa cair ya, karena dari informasi yang saya dapatkan ada perkiraan ya saldo masuknya itu di bulan Maret ya. Entah di awal bulan ya, di minggu-minggu awal, atau di pertengahan, bisa juga di akhir. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyaluran bansos PIP-nya ya, karena ini baru estimasi. Dan berikutnya ini juga ada informasi mengenai BLT ya, tapi ini bukan BLT Kesra, melainkan BLT Dana Desa. Regulasi penyaluran diserahkan kepada pemerintah desa atau kelurahan setempat. Target penerimanya adalah warga miskin ekstrim yang tidak terdaftar dalam bantuan reguler seperti PKH maupun BPNT. Jadi yang menjadi target utama itu KPM atau keluarga miskin, rentan miskin ya, yang berada di desil 1 sampai desil 4 lah, ya sekiranya segitu. Itu yang tidak mendapatkan bansos reguler ya, yang tidak mendapatkan PKH maupun BPNT. Itu target yang utama ya, target penerimanya ya. Jadi buat para KPM yang sudah mendapatkan PKH atau BPNT ya, yang sudah mendapatkan bansos reguler, ada kemungkinan sudah tidak dapat BLT Dana Desa ya, karena sudah dapat bansos yang lain ya, seperti sembako dan PKH. Terus berikutnya ini mengenai PKH dan BPNT via PT Pos ya, khusus wilayah 3T. Ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Bagi KPM yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal ya 3T, penyaluran tetap dilakukan melalui kantor pos. Surat undangan berbarcode untuk pencairan tahap pertama mulai dicetak dan dibagikan di beberapa wilayah saja. Jadi untuk sekarang ini masih belum merata
untuk pencairan PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia ya. Jadi harap bersabar saja buat para teman-teman yang sekarang masih menunggu pencairan PKH maupun BPNT via PT Pos Indonesia ya. Karena untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran dan di setiap tempat itu penyalurannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sedikit lebih cepat dan ada pula yang sedikit lebih lambat, tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Terus berikutnya ini mengenai bantuan beras yang ini alokasi 2 bulan ya, yang setiap bulan, maksudnya itu per bulan 10 kilo tapi karena digabung jadi 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Paket bantuan pangan ini sudah mulai dijadwalkan penyalurannya di beberapa daerah seperti Papua ya, terus Nusa Tenggara Timur, NTT. KPM akan menerima surat undangan untuk pengambilan paket stimulus ini. Jadi buat para KPM yang sudah mendapatkan undangan, itu dipastikan dapat bansos tersebut ya. Bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter ya. Dan saran saya buat para KPM, kalau tidak mendapatkan undangan ya, jangan berkecil hati ya. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan undangan, itu jangan langsung datang terus minta ya, itu janganlah. Dan tolong kasih tahu ke saudara atau tetangga ya. Siapa tahu nanti tidak dapat undangan terus ujuk-ujuk datang ke kantor desa ya, terus ikut mengantri ya. Itu janganlah ya. Karena target utamanya itu ditujukan untuk KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4 ya. Jadi kalau desilnya 5 ya, ada kemungkinan sudah tidak dapat sembako lagi ya. Terus bagi KPM yang kemarin sudah dapat PLT Kesra, itu juga ada harapan untuk bisa mendapatkan bansos tersebut. Kita tinggal tunggu saja, kalau ada undangan ya berarti dapat, kalau belum ada undangan ya tidak dapat undangan ya jangan berkecil hati ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya ini juga ada saran untuk KPM ya. Bagi yang sudah menerima PKH atau PPNT, diharapkan memantau undangan untuk bantuan beras dan minyaknya ya. KPM juga disarankan untuk mengecek status secara mandiri melalui situs resmi cek bansos dari Kementerian Sosial ya, itu juga bisa. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan juga sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai PKH susulan tahap pertama, ini sudah saya sampaikan ya, yang akan dicairkan melalui termin susulan di bulan Maret. Terus yang kedua ini juga mengenai BPNT susulan tahap pertama, ini juga sama seperti PKH yang akan disalurkan juga melalui termin susulan di bulan Maret. Terus yang ketiga mengenai bantuan atensi yatim piatu, ini untuk penyalurannya mengikuti pola penyaluran PKH dan BPNT yang tadinya disalurkan setiap 2 bulan, kini dikonfirmasi akan disalurkan per 3 bulan atau 3 bulan sekali ya. Dan yang keempat, untuk bantuan PIP juga sudah saya sampaikan ya. Untuk untuk sekarang ini memang bisa dibilang ya masih dalam tahap penyaluran dan ada perkiraan ya ini akan masuk saldonya ke rekening siswa pada bulan Maret mendatang ya. Kita tunggu saja untuk bantuan PIP-nya. Dan yang kelima ini ada BLT dana desa ya. Ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Mengenai targetnya siapa ya, itu sudah jelas ya. Untuk targetnya yaitu keluarga miskin atau warga miskin ekstrim yang tidak terdaftar dalam bantuan reguler seperti PKH maupun BPNT. Dan yang keenam ini mengenai PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia, ini berbeda ya. Ini berbeda. Ini pengambilannya melalui surat undangan yang sudah berbarcode ya. Kalau yang tidak melalui PT Pos ya, itu sudah menggunakan kartu KKS. Jadi ini berbeda ya. Terus yang terakhir mengenai update bantuan beras 20 kg dan minyak 4 liternya juga sudah saya sampaikan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mencari informasi yang akurat, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing ya, atau perangkat desa yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya nanti informasi yang didapatkan itu lebih sesuai. Dan jangan teman-teman bertanya ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di luar sana, mungkin yang menyebarkan berita bohong mengenai penyaluran bansos. Itu saran saya harap berhati-hati ya. Kalau ingin mendapatkan informasi yang akurat, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat yang ada di kelurahan setempat ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.